Halo, selamat pagi. Mohon izin untuk Bapak atau Ibu tutor. Kali ini saya akan mengumpulkan tugas 1 Pendidikan Pancasila dengan judul Reformasi dan kaitannya dengan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Angela Irena dengan nomor NIM 0526366173. Berikut penjelasan saya sebagai berikut. Reformasi dan kaitannya dengan Pancasila. Yang pertama, perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi. Secara etimologis berasal dari kata reform. Secara harfiah mempunyai tujuan pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata ulang, dan menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga dikatakan sebagai pembaruan dari paradigma pola menuju paradigma pola baru agar tercipta dari kondisi yang lebih baik sesuai harapan masyarakat. Tujuannya, pertama, melakukan perubahan secara bertahap demi menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, menata kembali struktur kenegaraan termasuk konstitusi perundang-undangan. Ketiga, memperbaiki bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta ketahanan dan keamanan. Keempat, menghapus praktik KKN seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, kekuasaan otoriter, dan berbagai penyimpangan lainnya. Selanjutnya, peristiwa penting reformasi. Pada intinya, reformasi adalah mempertahankan hal-hal baik dari masa lalu, memperbaiki kekurangan, serta melakukan pembaruan untuk menghadapi tantangan masa depan. Pada awal reformasi, konfigurasi politik DPR dan MPR masih didominasi oleh Partai Golkar dan ANBRI. Melalui hasil pemilu 97, namun pergantian Presiden Soeharto menjadi B.J. Habibie pada 21 Mei 1998 membawa perubahan besar menuju keterbukaan, demokratisasi, perlindungan HAM, pemberantasan KKN, dan amandemen UUD 1945. Setelah pemilu, peran partai politik semakin kuat karena tidak ada partai yang mendominasi parlemen. Peran ABRI juga berkurang. Jumlah kursi ABRI di DPR menurun 75 menjadi 38 kursi. Sistem ketatanegaraan mengalami perubahan besar menuju demokrasi yang lebih terbuka. Pada masa reformasi, Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun, praktiknya masih banyak yang menyimpang pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pancasila sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Karena itu, reformasi harus tetap berlandaskan Pancasila agar tidak menimbulkan anarkisme dan perpecahan bangsa. Pelajaran yang dapat diambil dan relevansi bagi generasi muda saat ini. Reformasi memiliki syarat sebagai berikut. 1. Adanya penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, berdasarkan kerangka struktural tertentu. Ketiga, mengembalikan sistem negara kepada demokrasi. Keempat, dilakukan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Kelima, berlandaskan moral dan etika sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa serta menjaga persatuan bangsa. Kemudian syarat-syarat gerakan reformasi menurut Kaelan tahun 2000. Yang pertama, reformasi dilakukan karena adanya penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa Orde Baru terjadi berbagai penyimpangan seperti nepotisme, kolusi, korupsi, dan bertentangan dengan semangat pembukaan dalam isi Undang-Undang 1945. Kedua, reformasi harus memiliki cita-cita dan landasan ideologi yang jelas, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, bertujuan mengembalikan kehidupan bangsa sesuai dengan nilai-nilai yang diciptakan Indonesia. Tanpa landasan ideologi yang jelas, reformasi dapat mengarah pada anarkisme dan perpecahan bangsa. Ketiga, reformasi harus berlandaskan kerangka struktural atau hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk mengembalikan sistem demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat, menegakkan negara hukum, melindungi HAM, menciptakan peradilan yang bebas, serta mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Keempat, reformasi harus membawa perubahan dengan menuju kondisi yang lebih baik pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta keagamaan, dapat meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. Kelima, reformasi harus dilaksanakan berdasarkan moral dan etika yang sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Slide berikutnya, tantangan Pancasila di era reformasi. Yang pertama,
korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi. Kedua, globalisasi membawa pengaruh liberalisme dan kapitalisme yang dapat menggeser nilai-nilai Pancasila. Ketiga, menurunkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, Pancasila dianggap sebagai kurang relevan oleh sebagian masyarakat. Kelemahan era reformasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila kurang diterapkan sesuai perkembangan zaman. Kedua, elit politik sering memanfaatkan reformasi demi kekuasaan. Ketiga, penegakan hukum belum konsisten. Keempat, konflik daerah menunjukkan menurunnya persatuan bangsa. Kelima, korupsi semakin terbuka dan membudaya. Era reformasi diharapkan menjadi masa pembaruan bagi bangsa Indonesia dengan mengamalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila. Namun, kenyataan masih banyak tantangan seperti degradasi moral, pengaruh liberalisme, dan budaya korupsi yang terus berkembang. Berikut kesimpulan dan saran. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada era reformasi dinilai belum berjalan secara efektif karena pada nilai-nilai Pancasila semakin memudar dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Akibatnya, perubahan sosial yang membuat sebagian masyarakat kehilangan arah, nilai, dan tujuan hidup. Kondisi ini membuka peluang masuknya pengaruh ideologi global dan perkembangan tindakan radikalisme di Indonesia. Radikalisme menjadi ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena dapat merusak persatuan serta menghambat tercapainya tujuan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan upaya deradikalisasi transformatif, yakni dengan menggabungkan nilai kearifan lokal masyarakat dan peran negara dalam menanamkan kembali nilai Pancasila melalui pendidikan, sosialisasi hukum, dan kebijakan negara. Keberhasilan penerapan nilai Pancasila membutuhkan pemimpinan kuat, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta kesadaran masyarakat terhadap identitas dan karakter bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat diharapkan menjadi lebih rasional, memiliki karakter yang baik, serta terhindar dari tindakan radikalisme. Selain itu, implementasi Pancasila harus didukung oleh kemauan politik yang kuat dari seluruh komponen Indonesia agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Strategi deradikalisasi juga harus tetap berada dalam kerangka hukum supaya tidak menimbulkan penyimpangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut sumber-sumber yang saya dapat, yakni ada 3. Sudah jelas. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk penjelasan saya. Selamat sore.